Sah, lampu kota memantulkan cahaya pucat di genangan air. Raka berdiri di bawah atap halte, memandang sepasang mata yang sudah terlalu sering mengisi mimpi-mimpinya, mata milik Naya. Mereka sahabat sejak SMA, selalu bersama, belajar, bercanda, bertukar cerita, bahkan menangis di bahu satu sama lain. Tapi di balik tawa dan candaan polos, ada sesuatu yang lebih gelap dan hangat merayap di dada Raka. Sesuatu yang tidak pernah ia berani ucapkan. Masih hujan, ya? Naya tersenyum sambil menggenggam termos kopi. Raka mengangguk, pura-pura fokus pada tetesan air yang jatuh dari pinggiran atap. Hatinya berdegup, bukan karena cuaca, tapi karena aroma kopi bercampur wangi tubuh. Naya yang begitu dekat, Raka tahu batas antara cinta dan persahabatan itu tipis, bahkan rapuh. Ada kalanya ia ingin menggenggam tangan Naya, menatap lebih lama, atau sekadar membiarkan jemarinya menyentuh kulitnya. Tapi ia takut mengubah segalanya. Sampai malam itu, Naya bercerita tentang kegagalannya dalam hubungan terakhir. Laki-laki itu meninggalkannya tanpa alasan. Air mata mengalir, dan Raka tanpa ragu memeluknya. Pelukan itu awalnya terasa seperti bentuk dukungan, hangat, aman. Namun perlahan, sesuatu di dalam dada mereka berubah. Nafas Naya hangat di leher Raka. Jemari Naya mencengkeram jaketnya. "Rak," suaranya nyaris berbisik. Ada kerentanan sekaligus undangan di sana, Raka menelan ludah. Semua peringatan di kepalanya berteriak untuk mundur. Bibir mereka akhirnya bertemu, ragu di awal, lalu semakin dalam, seperti dua jiwa yang sudah lama menahan diri. Hujan di luar semakin deras, namun di dalam pelukan itu, dunia menjadi kabur. Tidak ada persahabatan, tidak ada batas. Hanya ada hasrat yang selama ini terkubur. Nafas berpacu, genggaman erat, dan tatapan mata yang penuh arti. Namun di sela-sela rasa yang membara, ada ketakutan yang tak bisa diusir. Setelah semua ini, apakah mereka masih bisa kembali seperti dulu? Apakah ciuman itu adalah awal dari kisah indah, atau justru awal dari kehancuran persahabatan mereka? Ketika hujan reda, mereka hanya duduk diam. Tidak ada kata-kata, hanya saling menatap. Raka ingin berkata bahwa ia mencintai Naya, bukan sekadar menginginkannya. Tapi lidahnya keluh, dan Naya pun hanya tersenyum samar, senyum yang entah berarti penyesalan atau pengharapan. Malam itu, mereka pulang dengan langkah terpisah, namun hati yang sama-sama penuh gejolak. Di kepala Raka, satu kalimat terus berulang. Kadang cinta lahir dari persahabatan, tapi tidak semua persahabatan siap menanggung cinta. Hari-hari setelah malam itu terasa janggal. Raka dan Naya masih bertemu, tapi tatapan mereka selalu menghindar. Obrolan yang dulu mengalir bebas kini penuh jeda dan gugup. Seperti ada sesuatu yang mereka simpan di saku, takut jika terbuka akan menumpahkan semuanya. Suatu sore, Naya mengajak Raka ke kafe yang biasa mereka kunjungi. Hujan baru saja reda, aroma tanah basah memenuhi udara. Di meja pojok, Naya duduk sambil memainkan sendok, wajahnya penuh keraguan. "Rak, malam itu, kita nggak seharusnya." "Jangan bilang nyesel," potong Raka. Suaranya tegas tapi matanya bergetar. "Aku nggak nyesel, tapi aku takut. Takut kalau kita hancurin persahabatan ini." Kata-kata itu seperti pisau tumpul yang perlahan menusuk dada Raka. Ia ingin meyakinkan Naya, tapi juga tahu ketakutannya tidak salah. Persahabatan mereka seperti jembatan rapuh. Sekali salah pijak, mereka berdua akan jatuh ke jurang. Namun hasrat adalah makhluk liar. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali bertemu di apartemen Naya. Malam itu hujan deras,
Angin membawa hawa dingin. Mereka duduk menonton film, mencoba bersikap normal, tapi jarak di antara mereka semakin kecil. Bahu bersentuhan, tangan bersinggungan, napas saling terasa. Dan sekali lagi, mereka kalah. Pelukan berubah menjadi ciuman, ciuman berubah menjadi genggaman erat, genggaman berubah menjadi bisikan di telinga. Hasrat membakar, menghapus logika, membuat mereka melupakan segala batas. Ketika pagi datang, sinar matahari menyelinap lewat tirai, dan kenyataan menghantam seperti ombak. Naya menatap Raka lama, matanya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca, setengah rindu, setengah takut. "Rak, kita nggak bisa begini terus," suaranya serak. "Kenapa enggak?" Raka berusaha tersenyum, tapi hatinya remuk. Karena kalau ini gagal, kita nggak cuma kehilangan cinta. Kita kehilangan segalanya. Mereka berdiam. Sunyi terasa lebih keras dari hujan semalam. Raka tahu, entah bagaimana, jalan mereka akan terpisah, bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak rasa yang tak tertata. Seminggu kemudian, Naya pergi keluar kota. Tidak ada pesan panjang, hanya ucapan singkat, "Jaga dirimu." Raka berdiri di peron stasiun, menatap kereta yang membawa pergi satu-satunya orang yang ia cintai sekaligus sahabat terdekatnya. Dan di hatinya, ia sadar, cinta dan persahabatan memang bisa berjalan berdampingan. Tapi jika dibakar oleh hasrat dan nafsu yang tak terkendali, kadang yang tersisa hanya abu.